menimbang bahwa frasa meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Menimbang bahwa kalau dilihat seolah-olah mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Menimbang bahwa kalau seseorang mempunyai hutang, maka orang tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar agar hutang tersebut lunas. Menimbang bahwa perkara ini bisa terjadi karena adanya pengembangan perkara tindak pidana korupsi di PN Tipikor Surabaya yang terdahulu atas nama saksi M. Mukhtar Esos dengan nomor perkara nomor 59/Pit-Sus DPK garing 2019 dari PN Surabaya, di mana perkara ini masih belum mempunyai kekuatan hukum yang sah. Menimbang bahwa perkara atas nama saksi M. Mukhtar Esos terjadi karena pihak penyidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan operasi tangkap tangan atau OTT kepada saksi M. Mukhtar pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 bertempat di ruangan saksi Mukhtar di kantor BPKAD Kabupaten Gresik, di mana pada saat dilakukan OTT oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik telah ditemukan uang sebesar 374.186.000 di ruang kerja saksi M. Mukhtar yang merupakan hasil penyetoran uang iuran insentif, iuran pajak daerah, dan pada berangkas bendahara BPKAD Kabupaten Gresik ditemukan uang sebesar 157.437.000 rupiah. Menimbang bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 yang dimaksud dengan insentif pungutan pajak dan retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan iuran pajak dan retribusi. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 menyatakan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Menimbang bahwa terkait dengan perkara ini, berdasarkan fakta persidangan, insentif iuran pajak dan restitusi diberikan kepada para pegawai BPKAD Kabupaten Gresik kepada pihak lain yang turut membantu baik langsung maupun tak langsung dalam penerimaan pajak apabila hasil penerimaan pajak melebihi target yang telah ditetapkan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, uang insentif pajak ini diterima oleh para pegawai BPKAD setiap triwulan, yaitu triwulan 1, uang diterima setiap akhir Maret atau awal April. Triwulan 2, uang diterima setiap bulan Juni atau Juli. Triwulan 3, uang diterima setiap bulan Oktober atau November. Dan triwulan 4, uang diterima setiap bulan Desember atau bulan Januari tahun berikutnya. Menimbang bahwa tradisi pungutan pajak ini dilanjutkan pada masa kepemimpinan terdakwa Andi Hendro, yaitu pada masa triwulan 1 sampai dengan triwulan 3 saja. Pada saat triwulan 4, terdakwa tidak lagi menjabat sebagai kepala BPKAD Kabupaten Gresik lagi dan sudah menjabat sebagai sekda Kabupaten Gresik, sehingga tidak terlibat iuran insentif pajak. Menimbang bahwa pada saat terdakwa selaku kepala BPKAD, iuran insentif dilakukan dengan cara terdakwa memerintahkan saksi M. Mukhtar yang posisinya sebagai PLT Sekretaris Badan BPKAD selaku koordinator dan mengelola uang pungut insentif pajak. Setelah uang terkumpul, selanjutnya oleh saksi M. Mukhtar dipergunakan untuk kegiatan internal BPKAD dan kegiatan eksternal BPKAD. Hal ini berlanjut hingga saksi M. Mukhtar
diangkat sebagai sekretaris badan BPPKAD menggantikan posisi saksi Agus Pramono. Menimbang bahwa besarnya iuran dana insentif pajak daerah Kabupaten Gresik yang dibebankan kepada para pejabat struktural dan staf didasarkan atas presentasi sebagai berikut. 1. 30% untuk kepala dinas. 2. 20% untuk kepala bidang. 3. 15% untuk kepala seksi. 4. 10% untuk staf. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dimaksud dengan uang pungut insentif pajak adalah uang insentif dari pajak dan restitusi Kabupaten Gresik yang diterima oleh masing-masing yang berhak. Sebagian uang itu diambil atau dipungut untuk dikumpulkan kepada terdakwa M. Mukhtar, kepada saksi M. Mukhtar, berdasarkan kesepakatan tidak tertulis dan sudah ada sejak tahun 2010 yang menyepakati kalau uang insentif tersebut akan dipergunakan untuk kebersamaan, yaitu sebagian uang insentif dikumpulkan untuk kegiatan BPKAD yang tidak dianggarkan dalam APBD, misalkan untuk pegawai honorer, biaya office boy, biaya tenaga keamanan, tenaga kebersihan, dan untuk rekreasi para pegawai BPKAD. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, setelah uang insentif terkumpul selanjutnya diserahkan kepada bendahara Sulis, yang selanjutnya bendahara Sulis uang tersebut diserahkan kepada saksi Mukhtar. Di samping itu, saksi Mukhtar juga menerima uang iuran insentif pajak tersebut dari para kabin. Selanjutnya, saksi M. Mukhtar membagi-bagikan baik kepada pihak internal maupun eksternal. Namun masih ada sisa uang yang oleh saksi M. Mukhtar diberikan kepada saksi Lilis sebelum saksi M. Mukhtar berangkat haji. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Mukhtar tidak ada uang yang diserahkan kepada terdakwa Andi Hendro satu Yahud. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Lilis di persidangan mengakui telah menerima uang dari saksi M. Mukhtar sebesar 82 juta, di mana waktu itu saksi Lilis melaporkan perihal penerimaan uang tersebut kepada terdakwa Andi Hendro, namun oleh terdakwa Andi Hendro diperintahkan untuk menyimpan di berangkas. Setelah uang disimpan di berangkas, selanjutnya uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk biaya operasional kantor, di mana semuanya biaya itu dicatat oleh saksi Lilis. Menimbang bahwa dari uraian di atas jelas terkait uang pungut insentif pajak sebesar 80 juta, masalah ada atau tidak adanya berangkas tidak perlu dipersoalan lagi oleh penuntut umum, karena saksi Lilis Sutiawati yang merupakan staf BPKAD telah mengakui menerima uang sebesar 80 juta rupiah dari saksi Mukhtar, serta menurut keterangan saksi Lilis Sutiawati telah habis dipergunakan untuk biaya operasional